Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali, selamat malam. Hari saat ini saya berada di Moeders Cafe yang ada di Tondano. Dan kebetulan kami bersama dengan istri dan keluarga, dengan anak saya Immanuel Grace Paramita Boru Tampu Bolon, sedang berkunjung dan menemani mereka di Tondano ini. Dan saat ini karena tempat ini begitu indah, dan saya pikir ini sangat bagus juga untuk dipakai menjadi latar untuk renungan kita buat besok hari. Tetapi saya merekamnya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap terus kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita kita, menjadi kekuatan kita, supaya setiap saat kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Jangan lewat satu hari tanpa firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian: karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa kita orang yang percaya, kita adalah dipersatukan dengan Kristus. Artinya kita ini menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus. Kalau kita baca saudara-saudara dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, setelah firman Tuhan ini dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Artinya kita adalah bagian daripada tubuh itu, tubuh Kristus itu sendiri. Artinya saudara-saudara, kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Kalau orang mengaku bahwa dia adalah orang yang percaya, berarti dia adalah orang yang sudah dipersatukan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berarti sudah bersama-sama dengan Kristus dalam hidup ini. Artinya saudara-saudara, kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka segala tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan apapun yang boleh kita lakukan harusnya mencerminkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi sifat oleh Yesus Kristus itu sendiri. Artinya jangan sampai kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, tetapi kita berbeda dari Kristus itu sendiri. Artinya Yesus adalah Allah yang Maha Kasih, Yesus itu adalah lambang kasih itu sendiri, dan Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita menjadi orang yang percaya mampu berkata bahwa kita adalah orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita sendiri tidak tinggal dalam kasih itu sendiri. Makanya kebencian, kesombongan, keangkuhan, fitnah, dan perilaku-perilaku yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia ini, hendaklah itu jauh dari kita, hendaklah itu kita buang. Dan jangan lagi menjadi kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup bagi kita pada saat ini. Tetapi karena kita sudah menjadi satu bagi Kristus, maka kita harus mencerminkan sikap-sikap Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus penuh kasih, kesabaran, murah hati, penuh sukacita, dan terus tinggal dalam damai sejahtera. Ada begitu banyak yang mempengaruhi kita saudara-saudara untuk menyikapi hal-hal, sesuatu hal itu menjadi hal yang negatif. Misalnya dengan kebencian, kegeraman, kemarahan. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, kita sudah dipersatukan bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara-saudara, kita dipersatukan itu karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Tidak akan mungkin orang bisa mengenal Yesus dan bersatu kepada Yesus, dan tidak akan mungkin orang bisa menerima Yesus tanpa daripada Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sudah dipersatukan dengan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus itu, tidak akan mungkin kita bisa menghujat Yesus itu.
Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Sekali lagi saudara-saudara, dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak akan mungkin ada orang yang yang sudah tinggal dan dipersatukan oleh Roh Allah bersama dengan Kristus tapi mampu berkata-kata dengan tidak baik, apalagi sampai dia mengutuk Yesus Kristus itu sendiri. Itu tidak akan mungkin. Berarti bahwa kalau dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya, itu belum tentu dia adalah orang percaya. Dia percaya hanya masih di KTP saja. Dia percaya hanya masih sekedar di mulut saja. Dan tidak akan mungkin saudara-saudara orang yang sudah percaya dipersatukan oleh Roh Allah kepada Kristus mampu juga meninggalkan Kristus. Itu tidak akan mungkin. Bagi orang-orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan bersama dengan Kristus, berarti hanya pekerjaan-pekerjaan Yesus saja yang akan mau dia nyatakan. Makanya kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, hendaklah menjadi saksi baginya. Ya, perilaku-perilaku kita juga menjadi satu kesaksian bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu sendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita bukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lama lagi. Artinya orang-orang yang belum ditebus oleh Kristus, orang-orang yang belum diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang sudah diselamatkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina, melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa? Tidak akan mungkin lagi itu dilakukan oleh orang-orang yang dia sudah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus pasti hidupnya adalah hidup yang di dalam Kristus itu sendiri. Ya, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi artinya kita mengaku saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kita. Dan hanya Roh Kudus itu yang bisa menyatakan itu. Jadi orang yang mau percaya kepada Yesus pasti dia harus diterangi oleh Roh Kudus sendiri, harus dinyatakan oleh Roh Kudus itu sendiri bahwa dia bisa percaya. Karena apa? Karena hanya orang yang diterangi oleh Roh Kudus itu sendiri yang bisa menerima Yesus adalah menjadi Tuhan baginya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita yakini Yesus menjadi Tuhan bagi kita dan jauhkan pekerjaan-pekerjaan apalagi sampai mengutuk Yesus Kristus itu. Itu tidak mungkin menjadi pekerjaan orang yang sudah percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap semangat, tetap gembira, tetap sukacita, lakukan pekerjaan yang baik. Sekalipun mungkin banyak hal yang membuat kita kesal, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Tapi ingatlah, jangan sampai kita terjatuh kembali kepada kehidupan kita yang lama. Mari menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sungguh luar biasa, kami bersuka cita karena Roh Kudus ada bersama dengan kami sehingga kami bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan kami bisa melakukan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari cerminkan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai kita. Ingat, Roh Allah itu lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang ada pada kita. Oleh karena itu jangan pernah menjadi jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.